mana letak ototnya. Yang jelas origo menjadi bagian yang diam, insersio menjadi bagian yang bergerak. Nah, sebetulnya kontraksi otot itu ada kontraksi memendek, ada kontraksi memanjang, teman-teman. Ya, tetapi untuk mempermudah belajar nama-nama ototnya, kita pakai yang kontraksi memendek. Yang kemarin saya jelaskan, kalau kontraksi memendek itu kan origo dan insersio saling mendekat. Tetapi ada juga kontraksi otot itu memanjang. Jadi origo sama insersio menjauh. Sebagai contoh misalnya, paling gampang ya, kita menggerakkan otot bicep. Otot bicep itu tugasnya untuk memberikan gerakan apa? Fleksi apa? Fleksi siku. Seperti ini. Jadi kan mendekat. Nah, sebaliknya dari otot bicep apa? Di bawah tricep. Ketika kita menggerakkan fleksi siku, tidak semata-mata hanya otot bicep yang berkontraksi. Otot tricep juga berkontraksi, tetapi cara kontraksinya dia memanjang. Ya, ada kontraksi memendek, ada kontraksi memanjang, ada juga kontraksi yang tidak disertai panjang otot. Sama seperti teman-teman memegang sesuatu, ditahan seperti ini. Ototnya kontraksi enggak? Kontraksi, tapi tidak terjadi perubahan panjang otot. Ya kan? Ototnya diam panjangnya. Origo dan insersio tidak saling mendekat dan tidak saling menjauh. Dia diam. Ya, itu namanya kontraksi tanpa disertai perubahan panjang otot. Besok teman-teman pelajari lebih lanjut, namanya kontraksi isometrik. Ya. Oke. Ya. Kita mulai dari otot-otot di area pelvis dulu ya, di area pelvis. Nah, saya depan itu otot di area hip sisi anterior, teman-teman. Sisi anterior itu letaknya di depan sini. Ya, jadi di pangkal paha kita sisi depan, sisi anterior. Oke, sebelum kita pelajari nama ototnya, sekarang saya pengen teman-teman coba menganalisis gitu ya. Kalau otot ini letaknya di sisi depan, tapi seperti ini ototnya, ini nanti akan memendek atau akan berkontraksi ketika terjadi gerakan apa? Fleksi apa? Iya, fleksi hip. Jadi seperti ini, ya. Oke, jadi nanti kalau ketemu otot yang letaknya di depan sini, berarti fungsinya untuk fleksi hip. Nah, nama ototnya adalah, ada 3 otot utama penggerak fleksi hip. Ya, 3 otot utama penggerak fleksi hip. Namanya ada otot iliacus, psoas major, dan psoas minor. Nah, ketiga otot ini bisa kita sebut jadi satu. Namanya iliopsoas. Jadi dari iliacus jadi ilio, kemudian psoas major, psoas minor jadi satu, jadinya iliopsoas yang paling kanan ini. Iliopsoas kerjanya selalu barengan, nggak bisa kerja individu, dia kerjanya tim. Tugasnya adalah untuk memberikan gerakan fleksi hip, karena dia letaknya di sisi depan dari paha sini. Oke. Origonya nanti ada di fossa iliaca, ada di vertebra torakal 12 sampai lumbal 1 sampai lumbal 4 ya. Kemudian insersionya nanti ada di trochanter minor femur dan pecten pubis. Nah, fungsinya utamanya adalah untuk fleksi hip joint. Jadi kata kuncinya atau mungkin clue-nya ketika teman-teman mau menghafalkan origo dan insersionya, kalau otot itu tugasnya untuk menggerakkan suatu persendian, otot kan pasti untuk menggerakkan persendian ya, betul ya? Pasti origo insersionya akan melewati persendian tersebut. Contoh misalnya yang gampang dulu di area biceps sini. Untuk menggerakkan fleksi elbow, pasti origonya ada di humerus, yang satu pasti ada di area bawah antebrachii, entah itu di radius, entah itu di ulna. Maksud saya kayak gitu. Tidak mungkin ketika otot fungsinya untuk
fleksi elbow, origoinsersionya ada di humerus semua. Bisa membayangkan ya? Bisa. Maka si otot iliopsoas ini origonya ada di area lumbal, insersionya ada di area femur. Harapannya ketika si otot itu tadi berkontraksi mendekat, maka akan menggerakkan persendian di area hip ini tadi, yaitu fleksi hip. Nama ototnya adalah iliopsoas. Iliopsoas tadi terdiri dari 3, iliacus, psoas mayor, dan psoas minor. Dan ketiga otot tersebut kerjanya berbarengan. Nanti kita nggak bisa mempalpasi satu persatu bagian otot tersebut. Ya, hanya saja nanti kita bisa mempalpasi ketiganya. Si iliopsoas jadi satu. Ya, nanti kita praktekkan caranya. Oke, kita pelajari dulu nama ototnya. Oke, sudah. Sekarang otot sisi depan itu tadi iliopsoas. Jadi fungsinya adalah untuk fleksi hip. Nah, sekarang kita balik. Kalau di sisi belakang ini berarti fungsinya untuk gerakan apa yang utama? Ekstensi hip. Kebalikan dari yang fleksi hip. Apa? Ekstensi hip. Iya, ekstensi hip yang letaknya di sisi belakang. Di sini itu ada daerah atau area bokong ya teman-teman, area pantat kita, area bokong kita. Pantat kita ini namanya adalah area glutea. Kemarin kita sudah mempelajari ada salah satu area yang ada di femur, ya, tuberositas glutea. Oke. Glutea itu area atau daerah pantat. Jadi nama ototnya nanti ada gluteus dari kata glutea. Nah, si glutea ini punya 3 saudara kembar. Ya, kembar gluteal, kembar gluteus. Sama mau sebut gluteal, sebut gluteus boleh. Si kembar ini ada 3, maximus, medius, dan minimus. Maximus, medius, minimus. Oke. Dari namanya pasti teman-teman udah punya bayangan. Maximus berarti yang gede, minimus berarti yang kecil, medius berarti sedang atau diantaranya. Di antara maximus dan minimus itu ada medius. Oke, nah delalah kebetulan ya ini sudah menjadi takdir gitu ya. Gluteus, 3 saudara kembar gluteus itu letaknya nggak semua di belakang. Yang di belakang yang paling besar si gluteus maximus. Ini yang paling paling besar yang kita bisa pegang ini. Jadi teman-teman palpasi bokong pertama kali yang teman-teman bisa pegang itulah gluteus maximus. Itulah gluteus maximus yang teman-teman bisa palpasi dari luar, bisa pegang pantatnya sendiri-sendiri, itu adalah gluteus maximus. Nah, gluteus medius dan minimus itu letaknya tidak murni di posterior, dia sedikit ke lateral. Ya, sedikit ke lateral, tetapi memang enggak lateral banget nih. Jadi posterolateral gitu ya, belakang lateral. Jadi fungsinya yang letaknya di agak ke lateral ini bukan lagi fungsinya utamanya untuk ekstensi hip. Karena dia di lateral, berarti fungsinya untuk apa? Abduksi. Pinter, abduksi hip. Ya, jadi saudara kembar 3 ini dia berbeda-beda. Yang gluteus maximus di posterior fungsinya untuk ekstensi hip. Sedangkan yang medius sama minimus itu di posterolateral, jadi ke lateral, fungsinya untuk Abduksi hip. Ya, gluteus maximus nanti origonya ada di sini, lateral posterior dari
sacrum dan coccygeus. Insersionya ada di femur. Nah, pasti dia melewati persegian ini, maka origo dan insersionya berada di dua tempat yang berbeda. Origonya ada di sacrum, insersionya ada di femur. Nah, terkait dengan origo dan insersio, Budidaya tidak menuntut teman-teman hafal detailnya, ya, detail misalnya lateroposterior surface of sacrum and coccygeus, bagian lateral posterior dari sacrum dan coccygeus. Insersionya ada di tuberositas gluteo dari femur. Nah, teman-teman boleh menghafalkan hanya seperti misalnya origonya ada di sacrum dan coccygeus, Bu. Insersionya dia ada di tuberositas gluteus dari femur. Ya, jadi nggak detail seperti ini nggak apa-apa, sama seperti yang ini tadi. Ya, untuk personalis mayor, personalis minor boleh teman-teman hafalkan jadi satu. Origonya ada di vertebrae torakal 12 sampai lumbar 4. Ya, karena yang minor kan melewati situ. Itu nggak apa-apa. Kemudian yang penting adalah teman-teman tahu ototnya namanya apa, letaknya ada di mana, fungsinya untuk apa. Ya, origo dan insersio akan bisa mengikuti. Yang penting kuncinya kalian tahu dulu letaknya ada di mana. Jadi nanti misal ngawur-ngawur nggak mungkin salah jauh. Misalnya kalian tahu gluteus maximus ada di sini, ditanyain origonya di mana gitu, nggak mungkin teman-teman akan jawabnya origonya ada di kaput fibula, terlalu jauh ya. Atau mungkin di area sias. Sias kan di depan, nggak mungkin gluteus maximus origonya ada di sana. Nah, origonya itu ada di sacrum dan coccygeus, insersionya ada di tuberositas glutea of femur. Fungsinya adalah ekstensi hip. Sedangkan yang gluteus medius sama minimus itu ketika gluteus maximus ini kita buka ototnya, di dalamnya ada gluteus medius. Sekarang teman-teman amati gambar yang di depan. Gluteus maximus kan dia postero gini ya, postero sampai ke lateral gini. Karena dia letaknya di lateral posterior, jadi agak ke bagian belakang sini dari sacrum dan coccygeus. Sedangkan gluteus medius, teman-teman lihat, dia di sepanjang dari ilium. Padahal ilium kita itu sayapnya ada di sisi lateral. Nah, jadi bisa membayangkan, makanya si gluteus medius ini letaknya lebih ke lateral. Lateroposterior. Insersionya ada di trochanter mayor dan di femur. Fungsi utamanya adalah abduksi. Ya, jadi yang paling luar itu gluteus maximus. Luar, belakang, gluteus maximus gitu ya. Terus kita buka di belakang samping sini ada gluteus medius. Kemudian gluteus medius ini kita buka, dalamnya ada gluteus minimus. Nah, teman-teman amati perbedaannya. Gluteus medius dia dari ujung lateral dari sayap ilium paling atas. Gluteus medius dia di bawahnya. Nah, jadi letaknya sama, dia sama-sama di ilium, jadi posterolateral. Tapi mereka saling bertumpuk, overlapping. Kita bisa melihat gluteus minimus kalau gluteus medius kita buka dulu. Kita bisa melihat gluteus medius kalau gluteus maximus kita buka dulu. Jadi mereka saling bertumpuk-tumpuk. Ya. Insersionya sama, ada di trochanter mayor femur. Kemudian origonya ada di gluteal surface of ilium. Jadi sama di of ilium tapi lebih ke sisi bawah. Fungsi utamanya adalah hip joint abduksi. Nah, kalau teman-teman amati per otot di sini nanti tertuliskan tuh fungsinya ada beberapa gitu ya. Ada beberapa fungsi karena untuk menghasilkan satu gerakan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu otot atau satu grup otot saja. Tapi bisa digerakkan oleh beberapa otot. Satu otot bisa menggerakkan banyak gerakan juga. Tapi di sini yang perlu teman-teman hafalkan adalah yang utamanya bergerak untuk apa atau fungsi utamanya. Maka untuk gluteus maximus misalnya dia bisa untuk menggerakkan hip joint ekstensi hip joint maksudnya, kemudian
eksternal rotasi hip joint, kemudian abduksi di area paha gitu ya, banyak gerakan yang bisa dihasilkan. Yang utama adalah yang ini, yang ekstensi. Nah, jelas ya. Untuk bagian depan tadi ada otot apa? Iliopsoas, terdiri dari iliacus, psoas mayor, dan psoas psoas minor. Di sisi belakang, Gluteus di belakang maximus. ada gluteus maximus. Di belakang samping atau lateroposterior, siapa tadi? Gluteus medius. Ya, medius dan minimus. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke otot di dalamnya lagi. Nah, ini loh tadi ya. Sorry, kita gambarin dulu, teman-teman bisa lihat di depan. Ini tuh kalau otot itu dipotong, teman-teman. Jadi ini gambaran kalau potongan-potongan ototnya. Paling luar itu kita punya gluteus maximus. Gluteus maximus kita potong, buka, di dalamnya ada gluteus medius. Ya, di sini gluteus medius kita potong, buka gitu ya. Paling bawah ada gluteus minimus. Kalau kita nggak potong-potong, kita lihat dari sisi luar yang paling kelihatan hanya gluteus maximus. Sebenarnya gluteus medius juga kelihatan, tapi ketutup sebagian oleh gluteus maximus. Oke, terus kemudian ada otot lagi di dalamnya lagi. Otot ini cukup terkenal, eksis juga teman-teman. Nama ototnya adalah otot piriformis. Udah pernah dengar? Pernah. Nah, sebagian ada yang udah pernah dengar. Karena biasanya kalau teman-teman mungkin suka ikut webinar atau ikut SC gitu ya, sering banget dibahas namanya piriformis syndrome. Pernah dengar piriformis syndrome? Sindroma pada otot piriformis. Nah, kenapa saya cerita piriformis ini eksis ya teman-teman? Piriformis ini eksis karena sering banget mengalami gangguan ya dibandingkan otot gluteus itu tadi. Nah, seringkali pada pasien-pasien kita besok mengeluhkan nyeri di area pantat, kadang-kadang disertai menjalar sampai di paha belakang, ada juga yang menjalar sampai di area betis gitu ya. Rasanya seperti kadang-kadang panas atau kemeng gitu ya, nggak nyaman. Seringkali kalau keluhannya ada di pantat gitu ya, utamanya ada di pantat, yang terkena ya ini si paling eksis piriformis. Tahu kenapa si piriformis eksis? Nah, ternyata walaupun otot itu kecil teman-teman, kalau kalian tadi bandingkan sama si gluteus, piriformis kan lebih kecil. Tapi si quadriformis itu, kalian lihat di pantong otot yang di depan ini, ada kuning-kuning ini. Kuning-kuning ini adalah nervus atau syaraf. Nah, syaraf ini merupakan syaraf yang cukup besar ukurannya, keluar dari plexus sacralis di area lumbal. Ya. Di area lumbal itu dulu kan kita pernah pegang pelvis yang besar itu ya. Nah, itu kan ada kuning-kuning tuh keluar dari sisi foramen intervertebralis itu, keluar di sana. Itu membentuk plexus sacralis, membentuk anyaman-anyaman, terus turun ke bawah. Nah, sebelum ini akan bercabang menjadi yang lebih kecil-kecil ya, yang besar ini kita sebut adalah nervus ischiadicus. Nah, nervus nanti kita pelajari di akhir-akhir pertemuan ya. Nah, nervus ini dia lewatnya di piriformis. Nah, lewat di piriformis, maka ketika piriformis teriritasi, entah itu spasme, tahu spasme? Spasme itu ketegangannya meningkat. Ya, entah itu spasme atau mungkin hipertonus atau mungkin ada lesi yang lainnya, dia akan menekan syaraf yang lewat di sana, yaitu syaraf ischiadicus itu tadi. Oke, ini tambahan aja, jadi yang ischiadicus jangan digawe sepaneng ya, karena fokus kita adalah ke piriformis supaya teman-teman lebih mudah menghafalkan. Biasanya kalau ada cerita di balik otot itu lebih mudah untuk dihafalkan. Nah, si piriformis itu tadi ketika dilewati oleh nervus ischiadicus, maka tadi mengalami nyeri menjalar, nyeri tidak nyaman di area pantat. Kadang-kadang utamanya ada di sini, tapi pasien bisa saja merasa nyerinya sampai ke boyok sini teman-teman.
Nah, piriformis ini kenapa bisa menegang? Kenapa bisa spasme? Kenapa bisa memendek atau menjadi tidak lentur lagi gitu ya? Karena biasanya adalah masalah postur. Ya, masalah postur paling sering saya kemarin cerita tuh di kelas sebelah, ternyata banyak yang mengalami. Cowok-cowok sukanya kalau bawa dompet di kantong di mana? Di belakang. Kalau cewek-cewek kan bawa tas ya, dompetnya masuk tas tuh. Cowok-cowok tuh jarang yang bawa tas, seringkali dompet itu disaku di belakang, kecuali pas kuliah nggak ada saku belakangnya. Selain waktu kuliah, selain pakai seragam gini ya, biasanya dompet itu di kantong di belakang. Kemudian mereka para cowok-cowok tuh duduk, ya kan? Teman-teman bayangkan ketika ada dompet di belakang terus duduk, menurut kalian akan seimbang nggak sisi kanan dan kiri? Tidak. Salah satu akan menjadi lebih tinggi karena keganjil sama dompet tersebut. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi meskipun jadi nanti dipakai untuk duduk dalam jangka waktu yang cukup lama, akibatnya otot piriformis itu jadi memendek, teman-teman. Harusnya rileks karena ada ganjilan dompet, apalagi dompetnya di tanggal 1 atau tanggal 31. Tanggal 1 banyak uang, 31 banyak nota. Sama ya, tebel gitu ya. Maka dia akan membuat pelvis tadi jadi nggak simetris ketika dipakai untuk duduk. Kalau pelvisnya nggak simetris, ada ganjilannya, ya karena si piriformis ini, piriformisnya menjadi menegang. Sama menegang tuh gini bayangannya, sama kayak kalian ini kan rajin belajar ya teman-teman ya. Kalau malam sukanya baca jurnal, kalau pagi bangun tidur one day one journal dulu buka. Jadi pasti otak kalian tuh, kepala kalian biasanya akan menunduk baca kayak gini. Rasanya lehernya kenceng ya, tegang. Kalau kalian palpasi itu nggak empuk, nggak kayak otot di sekitarnya. Dibandingkan misalnya dengan area bicep, bandingkan area leher belakang sini, pasti lebih tegang. Nah, yang lebih tegang itu saya sebut namanya adalah spasme. Itulah yang terjadi pada otot piriformis. Itu, maka ketika dia menegang, ukurannya kan akan lebih besar, kan gitu ya. Maka itulah yang akan menekan si nervus ischiadicus. Oke, kita kembali ke piriformis. Ini otot piriformis itu letaknya di belakang dan dia melintang long itu di belakang gitu ya. Jadi dia tidak lurus dari atas ke bawah kayak si gluteus tadi, tapi dia melintang dari sentral ke perifer gitu, jadi ke sana. Nah, sekarang saya coba pengen teman-teman membayangkan ketika otot itu letaknya seperti itu, berarti untuk membuat origo dan insertio saling mendekat, si hip joint itu harus bergerak seperti apa? Fleksi. Ketika dia pengen mendekat. Kalau ke belakang kayak ekstensi. Abduksi dong, Dep. Lalu tulisannya fungsinya wis abduksi ya? Gak tahu deh. Kalau ini kita lihat dari sisi lateral kan ini. Ya nggak sih? Enggak ya? Abduksi. Bener toh? Kan wis tulis kok. Kan nek sing baca kabeh. Kalau dia pengen mendekat ke sana, maka gerakannya adalah Abduksi. gluteus maximus itu di belakang sana. Supaya dia mendekat ke sana, gerakannya adalah si piriformis itu letaknya gini teman-teman. Miringnya gini, bukan ke sana, bukan ke si sana, tapi di belakang dan bentuknya seperti ini. Supaya ujung sini dan ujung sini saling mendekat, maka hip ini harus digerakkan kemana? ABD. kurang dikit. Ini belakang loh ya. Abduksi hip joint. Kalau sekarang gini, kalau endorotasi, ini teman-teman dulu lihat dari sisi belakang. Kalau endorotasi itu ke sana. Jadi trochanter mayor ini ke depan, ke sana. Kalau
insertion yang kalau gerakannya eksorotasi. Bingung nggak? Nggak. Alif, bingung Alif? Gimana Alif? Kalau ototnya pendek, eksorotasi. Kalau piriformis gerakannya Eksorotasi. eksorotasi ya, karena kita pengen membuat yang seperti ini tadi lokasinya itu mendekat jadi gini teman-teman. Nah, bayangin ya, sampai mendekat. Jadi si trochanter mayor yang bilateral ini harus diputar ke belakang. Memutar trochanter mayor ke belakang itu gerakannya adalah Eksorotasi. ya, jadi yang kalian lihat trochanter mayornya ya. Memutar trochanter mayor ke depan ini adalah endorotasi. Jadi gerakan pada kakinya ke dalam atau keluar? Keluar kalau dari formis. Bingung nggak? Tinggal kini sama kini kok. Ini endo, ekso. Bingung nggak Rehan? Sini Rehan, ke depan dulu ya. Semuanya mohon perhatiannya dulu. Dengan gerakan kakinya, hipnya, endorotasi. Yang kiri, endorotasi. Terus gini loh. Endo, ada ekso. Endorotasi itu internal rotasi, putar ke dalam. Kayaknya ada perbedaan persepsi. Bunitaya maaf, karena kami pemahaman kami sebelumnya itu kalau endorotasi yang dilihat itu femurnya. Ya, ini femur. Kalau Dia dilihat femur. kalau eksorotasi kan berarti femurnya yang keluar, jadi gerakan kita ke dalam, gerakan kakinya. Bukan. Ya, ketika posisi berbalik tengkorak gitu ya untuk melihat ekso endonya kan lututnya ditekuk tuh. Iya. Ada yang berbalik. Itu yang dikira pun. Iya, kalau lurus kan sinistra. Dia ada di sini. Untuk menggerakkan endorotasi, femur ini kita putar ke dalam, ke sana. Odora kayak gini. Sama enggak? Sama. Kita putar ke dalam itu berarti posisi femurnya seperti ini. Kita putar ke dalam, ke sana. Berarti trochanter mayor yang awalnya di sisi lateral akan bergerak ke arah anterior. Ya. Untuk eksorotasi, untuk menggerakkan eksorotasi berarti trochanter mayor ini putar ke belakang, posterior. Sekarang kita lihat ke orang asli. Ya, orang asli ini mau menggerakkan ini endo dan ekso. Oke, endorotasi dulu Mas Rehan. Nah, putar ke sana. Kok awak kurang bisanya aja. Nggak harus maksimal putar banget itu enggak ya, sebisanya kita putar ke dalam sana. Ya, lepas. Ini trochanter mayor di sini ya. Trochanter mayor di sini. Ketika kita mau bergerakkan endorotasi, trochanter mayor mengikuti. Yuk, ke dalam endorotasi. Nah, dia akan ke sana. Kembali eksorotasi, dia akan keluar ke belakang berarti ya. Nah, pemahaman ini udah sama semua belum? Udah. Belum. Udah. Udah. Sama. Nah, beda cerita nanti kalau posisinya lututnya ditekuk, lututnya difleksikan, jadi kamu melihatnya adalah iya tadi nih, lututnya difleksi. Lurus. Endorotasi, Kakinya aja yang gerak. rotasi. Gini nggak? Yang ini disimpan dulu aja ya. Jadi saat ini kita pakai yang lututnya lurus dulu ya. Konsepnya adalah ya kan? Saya itu bikin bingung, karena itu bikin bingung. Karena udah paham belum? Yang kebalik, dan kemudian anggaplah ini nggak kebalik gitu ya. Menurutnya ke sana, ini sisi belakang. Si piriformis itu ada di sini. Teman-teman lihat dia melintang ke sana. Jadi di sini nanti ada sacrum, dari sacrum dia nempel sampai ke trochanter mayor femur. Supaya trochanter mayor ini mendekati si origo. Insertion mendekati si origo, maka trochanter mayor harus bergerak ke belakang. Eksorotasi. Ya, ke belakang. Kalau dia ekstensi,
eksorotasi. posterior eksorotasi. Fungsi utama dari piriformis adalah gerakan ABD. Oh, eksorotasi. eksorotasi. Ya, origonya ada di sakrum, insersionya ada di Trochanter trochanter mayor. melewati sendi hip. Oke, sudah jelas piriformis? Sudah. Nah, selesai ya piriformis. Nah, timnya piriformis itu ternyata dia punya beberapa pasukan untuk menggerakkan eksternal rotasi. Jadi ada beberapa otot yang letaknya tuh melintang kayak si piriformis sana. Jadi dari sakrum sampai ke trochanter mayor femur, gitu ya. Nah, sini ada beberapa otot. Jadi beberapa otot yang akan kita pelajari ini nanti fungsi utamanya sama seperti si piriformis, yaitu gerakan eksternal rotasi. Nah, coba kita mengenal nama-nama ototnya. Yang pertama ada obturator internus. Kenapa disebut obturator? Melewati Karena dia lewat di foramen obturatorius. foramen obturator yang ada di coxae, di pelvis. Maka disebut obturator internus. Origonya ada di sana, insersionya ada di fossa trochanterica. Ini di atas ini punyanya femur. Fungsi utamanya sama kayak si piriformis, yaitu Eksternal rotasi. Ya karena mendekati. Obturator Oh iya benar. internus. Ya. Gamelus, nanti ada gamelus superior, ada gamelus inferior. Nah, origonya ada di spina ischiatica, insersionya tadi sama, ada di fossa trochanterica. Femur, fossa trochanterica itu yang dulu kita pelajari, dia di antara trochanter mayor trochanter minor itu. Nah, jadi di femur bagian atas-atas. Fungsinya eksternal rotasi. Nah, ada gamelus superior, ada gamelus inferior. Dilihat dari namanya, superior pasti letaknya lebih di atas, inferior letaknya lebih di bawah. Origonya ada di tuber ischiaticum, ya, insersionya ada di fossa trochanterica. Fungsinya adalah untuk eksternal rotasi. Nah, yang lebih dalam lagi ada namanya quadratus femoris. Quadratus femoris, origonya ada di tuber ischiaticum, insersionya ada di crista intertrochanterica. Nah, si timnya piriformis ini tadi, kalau teman-teman lihat origo dan insersionya itu saling berdekatan. Meskipun titiknya nggak sama, tapi saling berdekatan. Ya, ada di foramen obturatorius, ada di spina ischiatica, ada di tuber ischiaticum. Terus ini cuma jajaran deket-deketan gini aja origonya. Begitu pula insersionya juga sama. Insersionya Trochanter semua. semuanya ada di fossa Trochanter. Di fossa trochanterica, ada yang di crista intertrochanterica, ada di antara dua trochanter mayor dan trochanter minor. Maka fungsinya si mereka tadi, timnya piriformis, ada obturator internus, gamelus superior, gamelus inferior, dan quadratus femoris. Fungsi utamanya adalah eksternal rotasi. Nah, kita lihat potongan ototnya tuh kayak gini teman-teman. Urutannya tuh kayak gini. Nah, jadi yang paling atas ada piriformis. Di bawahnya persis ya, ada gamelus superior, kemudian ada gamelus inferior. Di antara gamelus ada obturator internus, kemudian bawahnya lagi yang paling bawah itu ada quadratus femoris. Bisa membayangkan ya, jadi letak ototnya tuh kayak gini sama. Nah, si obturator internus, gamelus superior dan inferior ini ya bisa disebut namanya adalah triceps coxae. Coxae karena dia origonya ada di coxae ya, di area coxae. Triceps 3, jadi triple gitu ya. Triceps itu artinya 3, maksudnya terdiri dari 3 otot, di mana ketiga otot ini insersionya tuh sama.
selesai, berarti eksorotasi. Rotasi mayor yang letaknya di lateral ke sisi depan berarti Endorotasi. rotasi. Tadi kan kita sudah selesai di area hip. Sekarang kita lanjut ke area tungkai atas atau paha. Ya, paha yang kita pelajari adalah paha sisi depan dulu. Paha bagian depan sini. Nah, paha bagian depan ini, teman-teman, namanya grup otot ya. Ini grup otot. Jadi nanti kalau kalian punya aplikasi anatomi yang di HP ataupun di laptop, pasti nanti akan ditunjukkannya per otot, bukan grup otot. Nah, kalau yang tertulis di sini ini grup otot. Nama grup ototnya adalah quadriceps femoris. Ya, bedakan dengan yang tadi quadratus femoris, yang ini quadriceps femoris. Quadriceps femoris, bacanya C-nya jadi S. Quadriceps femoris. Ini grup otot. Grup otot ini letaknya di paha sisi depan. Paha sisi depan. Nah, kenapa disebut quadriceps femoris? Quads itu dari kata quadri, itu 4 artinya. Tadi tri itu 3. Kalau quadri berarti terdiri dari 4 otot. Dia letaknya ada di femur, maka disebut quadriceps femoris. Terdiri dari 4 buah otot. Otot apa saja? Ada rectus femoris, ada triple vastus. Ya, rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, dan vastus intermedius. Dari namanya teman-teman pasti sudah bisa mengidentifikasi. Ya, kalau vastus medial berarti di medial, vastus lateral berarti ada di sisi luar, vastus intermedius berarti di antara vastus medial dan vastus lateral. Nah, si rectus femoris ini yang letaknya paling luar. Jadi, kalau kita lihat di pantong otot ini bisa kelihatan rectus femorisnya. Rectus femoris itu yang paling depan sini. Jadi ketika rectus femoris kita ambil, gitu ya, di dalamnya ada triple vastus, vastus medial, vastus intermedius, dan vastus lateral. Oke. Nah, terus dia kok letaknya di bagian depan dari femur ya, Bu? Jadi fungsinya untuk apa gitu ya? Karena di bagian depan, kalau kita bayangkan sekilas berarti dia nggak melewati persendian dong. Sempat pikir kayak gitu? Berarti dia nggak melewati persendian. Tetapi ternyata insersionya itu tidak di bagian femur. Insersionya itu ada di tibia. Insersionya ada di tibia. Berarti dia melewati sendi apa? Lutut, pintar. Dia melewati sendi lutut. Maka kalau dia melewati sendi lutut, fungsi utama dari quadriceps ini adalah untuk menggerakkan lutut. Ya, menggerakkan apa? Menggerakkan supaya dia oligoinsersio mendekat. Maka gerakannya adalah ekstensi lutut. Oke. Untuk mempermudah membayangkan, jadi 4 otot, dia letaknya di sini depan, dari sini sampai bawah sana. Ya, depan sampai bawah. Ini cowok-cowok ada yang bawa celana pendek nggak? Yang ada di area femur, ada yang di sias. Ya. Insersionya itu di tibia, tepatnya di tuberositas tibia.
si triple vastus, origonya ada di femur. Femurnya beda-beda. Ada di linea aspera, ada di trochanter mayor, ada di badan femur sisi depan. Ya, itu si vastus triple ini. Nah, kecuali pada rectus femoris. Pada rectus femoris itu origonya udah pindah tulang ke siai. Siai itu punyanya siapa? Pelvis. Berarti ya khusus pada rectus femoris dia melewati dua persendian. Khusus pada rectus femoris, sendi hip dan sendi lutut. Ya. Tapi secara umum karena mereka berkontraksinya bersamaan, maka fungsi utamanya adalah ekstensi lutut. Nah, di bawah ada keterangan fungsinya adalah fleksi hip hanya pada rectus femoris karena yang origonya melenceng sendiri cuma si rectus. Si triple vastus origonya ada di femur semuanya. Pada rectus origonya tuh naik satu jadi di siai. Maka selain menggerakkan ekstensi lutut, si rectus juga berfungsi sebagai fleksi hip. Nah, ini tambahan saja, tetapi yang perlu teman-teman hafalkan adalah fungsi utama dari quadriceps femoris adalah gerakan ekstensi lutut. Insersionya keempat ini sama, ada di tuberositas tibia. Ya, ada di tuberositas tibia melewati di depan dari patella. Oke, sudah jelas? Jelas. Oke, sekarang kita praktek ya. Siapa yang mau ke depan, cowok? Otot tersebut berarti kita gerakkan sesuai dengan fungsinya. Ya, kalau kita mau merasakan otot tersebut berarti kita gerakkan sesuai fungsinya. Gampangnya kita pengen lihat otot bicep, fungsinya adalah fleksi elbow, maka kita gerakkan fleksi elbow. Supaya lebih terasa biasanya bisa dikasih tahanan. Supaya otot bicep ini lebih berkontraksi jadi bisa kita palpasi. Nah, kalau di tungkai bawah, tahanannya dengan tubuhnya sendiri itu biasanya udah cukup kuat. Maka kalau teman-teman pengen mencari si iliopsoas, pertama kali teman-teman bisa cari dulu siasnya ada di mana. Ya, cara mencari sias yang pertama cari crista iliaca dulu. Paling gampang crista iliaca tek gitu ya ke lateral. Jadi posisi tangannya berkacak pinggang gini untuk mempalpasi crista iliaca. Ketika kalian berkacak pinggang Mas Noval gini berkacak pinggang gini. Nah, ini ketemu crista iliaca. Kemudian di sisi ujung-ujung jari ini telusur ke depan ketemu tonjolan, itulah sias. Ya, itulah sias. Kalau siai tidak bisa kita identifikasi karena dia lebih ke dalam. Nah, jadi dari sias aja. Sias ini turun ke bawah, ke sisi depan bawah. Jadi dari sias di bawahnya sini, disinilah kira-kira letaknya si iliopsoas. Jadi kalau pengen mempalpasi, coba digerakkan fleksi hip. Nah, ketika teman-teman menggerakkan fleksi hip, nanti sambil berbaring aja sekarang sekalian. Kepalanya bebas yang mana? Ini ya Mas, di sini ya di baris sias, kemudian di bawahnya fleksi hip. Nah, terasa di sini nanti ada yang menekan tangan kalian. Fleksi dikit aja. Lepas. Lututnya tanpa ditekuk ya. Lututnya lurus, fleksi hip. Ya, lepas. Sini Mbak, pegang. Yuk, fleksi hip. Lepas. Terasa dari sias dulu. Fleksi hip. Iya. Novel sendiri sekarang pegang dua-duanya, boleh Val, untuk membandingkan kanan dan kiri. Nah, kerasa ya. Jadi dari sias turun ke bawah dikit. Jangan terlalu turun karena di bawah sini lebih dominan quadriceps nanti. Jadi dari sias ke bawah, di bawah sias. Kalau terlalu turun ke sini, ini udah masuk ke quadriceps femoris yang grup otot ekstensi ini tadi. Oke, itu sudah ketemu iliopsoas. Sekarang kita sekalian terlentang di gluteus medius sama minimus. Nah, gluteus medius sama minimus tadi fungsinya untuk apa, Bagas? Gluteus medius dan minimus. Pinter loh, tidur tapi tahu loh ya guys. Ini di sini ya.
dia di lateroposterior. Jadi dia di sisi lateral, sebetulnya bisa sambil berbaring terlentang, bisa sambil tengkurap. Ya, sambil terlentang, palpasi di sini, bukan murni di lateral, nanti di lateral ada otot yang lain. Di lateral posterior ini, pasien diminta untuk bergerak abduksi. Geser keluar ya, buka keluar. Nah, langsung terasa ada yang menekan tangan kita. Bagas sendiri, Bagas apa Nova, palpasi. Palpasinya gini Val, pakai bagian tanganmu yang luas, jadi jangan ujung-ujungnya. Ya, sini, buka keluar. Terasa, coba buka keluar lagi. Lebih terasa. Mau coba? Lepas, buka keluar. Ke atas, ya lateroposterior. Jadi bukan persis di lateral. Itu gluteus, medius dan minimus nggak bisa kita bedakan ya, karena dia saling bertumpuk, overlapping gitu ya, saling bertumpuk. Jadi kalau pengen palpasi gluteus minimus ya bukaan sih gluteus medius, kan nggak mungkin. Oke, sekarang kita tengkurap Mas Noval. Nah, posisi tengkurap ini yang paling besar ini nih ya, gluteus gampang sekali cara mengidentifikasinya adalah minta pasien menggerakkan apa berarti ekstensi hip Mas Noval satu-satu. Nah, lepas lagi ekstensi hip, ketika kita pegang langsung tuh menegang. Nah ini terasa ya, nanti yang cowok aja pegangnya cowok untuk gluteus maximus. Sedangkan kalau gluteus medius dan minimus tadi dari gluteus maximus ini sedikit ke lateral ini. Jadi bukan pas di lateral banget, tapi posterolateral. Jadi di sini. Ya, minta pasien untuk mengabduksikan hipnya. ABD hip. Lepas. Lagi ABD hip. Nah, kalau sambil tengkurap lebih terasa karena dia letaknya di lateroposterior. Oke, Mas Noval coba yang tangan kiri. Yang agak atas, ke atas. Buka ABD. Ya udah, gitu ya. Nanti silakan dipraktekkan. Gluteus maximus sudah, medius, minimus sudah. Kemudian piriformis dan kawan-kawannya tadi. Dia itu letaknya dalam teman-teman. Ya di deep sana. Karena tadi oligoinsersionya teman-teman lihat ada di sisi lateral dari sakrum. Padahal sakrum itu letaknya di dalam sana, di luarnya tuh masih ada otot-otot besar yang lainnya, terutama si maximus gluteus ini tadi. Ya, jadi kita untuk mengidentifikasi si piriformis memang agak sulit. Kita bisa lewat dari bawah juga bisa. Jadi dari lipat gluteal yang di bawah ini kita dorong ke atas sampai di tuberositas ischiadicum, di tulang duduk kita. Nah, itu kita naikkan sedikit, di sanalah tim piriformis dan kawan-kawannya tadi. Cara palpasinya yaitu dengan didorong dari bawah ini. Kuncinya pasien harus rileks. Jadi si gluteus nggak boleh berkontraksi. Seringkali kita udah palpasi gini tuh dia jadi ada reaksi proteksi ya, jadi gluteusnya akan menegang. Oke, nah sekarang ini kita pengen meluruskan yang eksorotasi sama endorotasi hip tadi ya, supaya teman-teman lebih jelas. Oke, ini femur kita. Setuju nggak nih femurnya kayak gini? Bener ya, berarti sisi lateralnya di sini ada trochanter mayor, di sini ada kaput. Kaputnya masuk ke sana. Oke. Kalau kita pengen menggerakkan eksorotasi, ya sebetulnya kita bisa lihat dari kaputnya, kita bisa lihat dari trochanternya. Tapi dulu saya waktu kuliah tuh lebih mudah lihat dari trochanternya, mengidentifikasinya. Ketika kita mau menggerakkan eksorotasi ke sana, eksorotasi ke sana, berarti trochanternya yang awalnya di sisi lateral, dia pindah ke posterior. Kalau endorotasi yang awalnya di lateral gini, dia pindah ke anterior. Dari sini setuju semua nggak? Setuju ya. Nanti kita coba pakai yang tulang itu. Nah, mungkin teman-teman kemarin waktu mempraktekkan ekso dan endo, posisinya lututnya ditekuk. Kemudian ini diendorotasikan, ini dieksorotasikan. Kesannya ketika posisi eksorotasi, lutut ini masuk ke dalam. Tapi yang masuk ke dalam tuh ininya, tungkai bawahnya. Sekarang kalau misalnya tadi gini ya,
kita bawa masuk ke dalam ke sana. Masuk ke dalam tuh kayak tadi. Nah, gini ya. Gini ke sana ya. Yang terjadi adalah femur ini tuh muternya ke sana, teman-teman. Ke sana. Ulangi ya, ulangi. Posisinya gini. Ini kan di lateral, trochanter mayornya. Kita bawa ke sana. Ini kan gini muternya ke sana toh. Ini jadinya eksorotasi. Jadi yang kalian lihat adalah trochanternya, jangan lihat tungkai bawahnya. Tungkai bawah ini hanya untuk apa Mas? Pegangan ya Pak ya. Hanya untuk pegangan saja dan untuk mempermudah gerakannya. Kalau misalnya ini lurus, eksorotasinya jadi nggak begitu jelas. Kita pengen melihat trochanternya. Sedangkan kalau dia ditekuk, trochanter ini peraba banget teman-teman. Bandingkan ketika tadi posisi lurus. Ini hanya untuk membantu, jadi abaikan saja. Fokus kita adalah ada di sini, di femur sisi atas. Oke, ya. Gitu. Jadi maka tadi saya cerita piriformis dan teman-teman, karena dia letaknya seperti ini, maka untuk membuat eksorotasi ya trochanter mayornya dia harus ke belakang gini. Nah, untuk membuat trochanter mayor ke belakang, caranya bebas aja, mau langsung diputar ya boleh, mau dibantu ini ya boleh. Gitu. Udah jelas? Ada pencerahan? Gitu ya, Mas Rehan. Nanti nek teman-teman yang belum jelas, mungkin Mas Rehan yang jelasin biasanya lebih mudah. Ya, di sisi depan sini, dia origonya ada di bagian femur sisi proksimal. Tadi ada di linea aspera, ada di tuberositas gluteal dan seterusnya. Kecuali pada rectus dia disiai. Insersionya semuanya sama ada di sini. Apa ini? Tuberositas tibia. Nah, kemarin kita sudah palpasi, tuberositas tibia itu letaknya di sini. Jadi dari patella turun ke bawah, ada cekungan ini, tuberositas tibia itu yang ini. Insersionya ada di sini. Ya, insersionya semuanya ada di sini. Tibia letaknya kan di tungkai bawah, berarti dia melewati sendi lutut. Maka fungsi utama dari quadriceps adalah untuk menggerakkan sendi lutut ini. Nah, gerakannya adalah supaya ini akan mendekat ke sana. Supaya dia mendekat ke sana, maka dia harus diluruskan atau diekstensikan. Jadi yang kemarin kita palpasi, cari patella, sudah ketemu apex patella, sudah turun ke bawah, ada yang empuk. Ini tuh tendon otot quadriceps. Karena quadriceps tadi di depan sini melewati patella, turun ke bawah, nempelnya di tuberositas tibia. Oke, ya. Berarti posisi semifleksi ini namanya semifleksi ya. Kalau fleksi full itu memang seperti ini, full. Nah, kalau semifleksi itu seperti ini. Posisi semifleksi otot quadriceps di posisi memanjang. Ya. Di posisi memanjang ini dari tuberositas tibia sampai ke sana. Nah, Mas Noval diekstensikan lututnya. Oke, sekarang coba ekstensi lututnya. Ya, akhirnya ke atas dong. Ke atas. Turun dari bawah dulu, semifleksi dulu. Ya, posisinya seperti ini ya ke atas. Nah, talinya kan jadi kendor. Berarti ototnya kan mendekat, memendek. Insersio menuju ke origo. Oke, nah, untuk mempalpasi quadriceps memang paling mudah posisi pasiennya dari posisi semifleksi lutut. Ya, semifleksi lutut kita nggak bisa bedakan yang rectus dan vastus, hanya kita kira-kira saja. Kalau vastus lateral ya ada di depan lateral, vastus medial depan medial, di tengah-tengah sini nanti ada vastus intermedius. Yang paling luar menutup ketiga vastus si rectus femoris. Oke, sekarang Mas Noval turun ke bawah, kakinya menjuntai ke bawah. Nah, ini namanya duduk ongkang-ongkang. Pernah dengar nggak? Nah, udah di terapi latihan biasanya ya. Ongkang tuh kayak gini. Nah, ini kan posisinya lututnya fleksi toh. Sartorius ini otot terpanjang yang tubuh kita miliki. Ya, ukurannya paling panjang. Dia bentuknya diagonal, letaknya diagonal, ya, diagonal, melewati dua persendian. Dia bisa videoin apa ini? Hip dan
ini lutut, sendihip dan knee. Melewati 2 persendian, dia letaknya diagonal, jadi origonya di sisi lateral, insersionya di sisi medial. Jadi dia otot terpanjang yang ada di dalam tubuh kita, ototnya nggak besar kok, kecil panjang. Kalau dipatok otot ini teman-teman bisa lihat dari dia dari sisi lateral, kemudian turun ke bawah, insersionya di sisi medial. Nah, ini bisa kita ambil nih. Inilah si sartorius, otot terpanjang, ukurannya kecil, nggak begitu besar. Ya. Nah, otot ini karena ukurannya kecil, letaknya sedikit di dalam, jadi untuk mempalpasi sartorius tidak bisa secara direct kita lakukan, karena ketutup sama si otot apa yang di depan tadi? Quadriceps femoris. Ya, sisi depan ketutup quadriceps femoris, di sisi medial sini juga sama, nanti akan ketutup dengan otot adduktor. Jadi di sini teman-teman perlu mengetahui saja si otot sartorius itu letaknya ada di mana, origonya ada di sias, insersionya ada di medial tuberositas tibia. Ya, di sias itu di sisi lateral, tapi insersionya dia di sisi medial tuberositas tibia, melewati sendi hip dan knee. Maka fungsinya juga menggerakkan 2 sendi tersebut. Pada sendi hip berfungsi untuk membantu menggerakkan fleksi, abduksi, dan eksorotasi. Fleksi, abduksi, eksorotasi. Jadi berputar keluar gini, sirkumduksi gitu ya, keluar gini. Pada knee membantu menggerakkan fleksi. Itulah sartorius. Kemudian, nah ini otot juga cukup terkenal. Ya, terkenal di kalangan pelari, teman-teman. Pernah dengar nggak? Ada yang pelari di sini? Meskipun bukan pelari profesional, tapi pelari rekreasional, tapi suka ikut mungkin lari 5 kilo setiap hari. Devina. 5K FTD. Pasti lihat HP-nya punya Strava. Kalau sekarang istilah di TikTok tuh, saya sering lihat tuh pelari culture gitu. Selain outfitnya yang culture, si pelari-pelari juga sebaiknya ya pelajari bagaimana anatomi di dalamnya sehingga bisa menghindari dari terjadinya cedera-cedera. Ini si TFL, singkatannya TFL. Nama lengkapnya tensor fascia latae. Ya. Nama panggilannya TFL, nama lengkapnya tensor fascia latae. Letaknya dia di sisi luar, di sisi lateral. Di sini teman-teman. Nah, ini yang bisa diambil ini adalah TFL. Jadi perut ototnya, kalian tahu perut otot nggak? Udah cerita ya saya kemarin ya, perut otot. Itu bagian otot yang gendut ada di tengah-tengah biasanya. Ya, bagian otot yang gendut ada di tengah-tengah. Si TFL ini, letaknya ada di sisi lateral di sana. Nah, dia sebetulnya yang bawah nih ya masih bagian TFL, tapi ukurannya mengecil, lebih kecil ini. Origonya ada di sias, insersionya ada di condylus lateral tibia. Fungsinya adalah untuk membantu gerakan internal rotasi hip dan pada lutut eksternal rotasi lutut. Oke, kenapa saya bilang TFL terkenal di kalangan pelari? Itu ya, karena si TFL ini di sisi lateral ini dia dekat dengan yang namanya jaringan lunak. Jaringan lunak itu kita sebut iliotibial vein. Iliotibial vein. Sudah pernah dengar belum? Ada yang suka ikut SC olahraga nggak? Mungkin nanti akan dibahas tentang kasus itu, karena itu kasus yang cukup eksis juga. Iliotibial vein itu letaknya juga di sisi lateral ini. Nah, teman-teman silakan dibedakan. Itu 2 yang berbeda. TFL itu otot, iliotibial vein itu jaringan ikat pembungkus, kita sebut fascia, teman-teman. Nah, si TFL itu letaknya di sisi lateral, namanya otot, berarti fungsinya adalah untuk berkontraksi dan berelaksasi. Ya, di sisi lateral sini. Memang dia memanjang sampai ke bawah, tetapi yang utama adalah perut ototnya itu di sisi atas. Ya, perut ototnya itu ada di sisi atas, di sisi lateral anterior. Jadi
samping depan. Samping depan itu ada TFL. Fungsi pada hip untuk membantu internal rotasi hip atau endorotasi. Sedangkan kalau iliotibial band tadi itu lebih ke arah bawah, dekat dengan lutut. Nah, biasanya pada pelari-pelari itu tadi karena gerakannya dominan di lutut, ya untuk gerakan berlari, tumpuan juga banyak di lutut, maka akan sering mengiritasi iliotibial band itu tadi. Iliotibial band dia letaknya di bawahnya dari TFL ini. Nah, maka ketika iliotibial band teriritasi, biasanya juga akan mengakibatkan si otot TFL ini juga ikut teriritasi. Teriritasinya mungkin bisa saja hanya spasme atau bahkan dengan kondisi yang lebih berat. Padahal permasalahan utamanya ada di iliotibial band ini. Disebut ITBS, iliotibial band syndrome. Bukan bagian dari TFL, tetapi ketika ITB tadi, iliotibial band terkena gitu ya, akan berimbas ke si TFL itu tadi, tensor fascia latae. Oke, kita ulangi. Tadi yang pertama ada sartorius, sama-sama kecil. Sartorius ada di sisi depan, dari sisi lateral sampai ke sisi medial, ya, otot terpanjang kecil melewati 2 persendian. Otot TFL, tensor fascia latae, dia di sisi lateral, kecil juga, tapi perut ototnya dominan di sisi atas. Ya, atas fungsinya kalau TFL adalah membantu internal rotasi hip dan juga pada lutut eksternal rotasi lutut. Nah, meskipun dia di sisi lateral, pasti ketika kita menggerakkan abduksi, si TFL juga ikut berkontraksi. Tetapi itu bukan menjadi fungsi utama si TFL karena dia di sisi lateral depan. Maka kalau kita mau mengkontraksikan TFL, kita bawa hip ke arah endorotasi. Oke, itu ya. Sartorius sudah, TFL sudah. Ini yang gambarannya tadi. Nah, ini sartorius yang memanjang ini. Dia kecil ototnya. Nah, kemudian ini otot antagonisnya dari quadriceps. Antagonis itu berkembalikan dengan agonis, sama kayak bicep tricep, antagonis dan agonis, antagonis dan agonis. Nah, si quadriceps femoris tadi di sisi depan, kalau hamstring dia di sisi belakang. posterior. Hamstring sama kayak quadriceps, hamstring itu juga grup otot. Jadi kalau teman-teman download di HP, di tab, di laptop, buka anatomi yang online itu, cari otot hamstring nggak semuanya ada. Karena hamstring itu kumpulan dari 3 buah otot. Nah, otot apa saja yang menjadi anggotanya si hamstring gitu ya? Ada biceps femoris, ada semimembranosus dan semitendinosus. Biceps femoris ya, kalau yang di lengan biceps brachii. Ya, kalau di tungkai biceps femoris. Ketiga otot ini fungsinya sama, yaitu untuk gerakan fleksi lutut. Kebalikan dari quadriceps. Kalau quadriceps femoris untuk ekstensi, hamstring kebalikannya fleksi. Oke, hamstring terdiri dari 3 buah otot. Tadi ada biceps femoris. Biceps itu letaknya yang paling medial, paling lateral. Nanti semitendinosus dan semimembranosus dia di sisi medial. Biceps itu punya origonya tuh nyabang jadi 2 gini teman. Biceps itu origonya nyabang 2. Jadi ada caput longum dan caput brevis. Longum dia yang lebih panjang, jadi lebih atas ya, di tuber ischiadicum. Brevis lebih pendek di linea aspera di sini. Extensionnya ada di caput fibula. Ya, itu untuk biceps Beda femoris. panjangan aja. Terus anggotanya hamstring selanjutnya ada 2 semitendinosus dan semimembranosus. Semitendinosus dan semimembranosus letaknya di sisi medial. Mereka saling bertumpukan, overlapping, tidak jejeran, tapi saling bertumpuk. Ya, yang bawah yang ukurannya lebih besar, yang atas ukurannya yang lebih kecil. Jadi semitendinosus ini lebih atas, lebih superficial, yang semimembranosus dia lebih dalam. Nah, ini ukurannya kan lebih lebar nih.
Dia semimembranosus, semitendinosus di atasnya di sini. Origonya di tuberositas ischium, insertionnya di condylus medial tibia. Sama. Ya, TFL itu di sini. Meskipun dia memanjang sampai sini, tapi dia kecil sekali ototnya di sini. Kemudian hamstring itu di belakang sini. Nah, bicep femoris itu yang letaknya di sisi lateral, semitendinosus dan semimembranosus dia di dalam. Yang letaknya lebih superficial, tendinosus apa membranosus tadi? Tendinosus. Membranosus letaknya lebih dalam, ukurannya lebih lebar, yang semimembranosus. Nah, fungsinya sama ketiga itu untuk menggerakkan fleksi lutut. Oke. Sini dulu aja. Kemudian sudah ya, paha bagian belakang kita ada hamstring. Jadi paha sisi lateral kita punya TFL. Nah, sekarang kita pindah ke paha sisi dalam. Depan sudah, belakang sudah, luar sudah, yang dalam. Paha sisi dalam itu kita sebutnya juga penggerak abduksi. Ya. Kalau di luar itu untuk abduksi, berarti kalau di dalam kebalikannya untuk adduksi, otot adduktor. Nah, ada 5 otot ini. 5 otot ini fungsinya sama untuk menggerakkan adduksi. Nah, nanti kalau kita mau mempalpasi satu per satu memang nggak bisa, tapi nanti teman-teman bisa mempalpasi si grup otot adduktor itu jadi satu. Ada 5 otot, jadi sama kayak timnya piriformis tadi ya. Tim piriformis ada piriformis, gabellus superior inferior, obturator internus, dan quadratus femoris. Sama kayak si adduktor ini. Adduktor ada pectineus, ada adduktor, longus, magnus, brevis, ada gracilis. Ya, ada 5 otot ini. Dia penggerak abduksi hip joint. Nanti teman-teman bisa baca sendiri kalau untuk origo dan insertionnya. Yang jelas ini letaknya dari 5 tadi ada di sini. Ada yang mulai dari pendek sampai panjang. Yang paling panjang ini adalah si gracilis. Dia paling panjang. Insertionnya ada di condylus medial. Medial surface dari proximal tibia ya. Jadi condylus medial. Itulah penggerak otot adduksi, penggerak adduksi hip. Ada 5, pectineus, adduktor, longus, brevis, magnus. Kemudian gracilis. Nah, istilah longus dan brevis biasanya nanti akan ada beberapa otot yang punya istilah longus dan brevis. Longus itu ketika ukurannya lebih panjang. Brevis itu ketika ukurannya lebih pendek. Ya, longus yang panjang, brevis yang pendek. Letaknya ada di sisi adduksi ini, adduktor di sisi dalam. Nah, kemudian tambahan istilah teman-teman. Ini tuh sendi lutut kita. Kita bayangin nggak, ini sendi lutut kita. Ini patella dari depan. Jadi ini adalah sisi anterior. Ini sisi posterior. Ini kalau kita lihat dari sisi dalam, dari medial. Jadi lutut sisi medial di sini. Nah, di lutut sisi medial kita di sini itu ada area yang kita sebut pes anserinus. Pes anserinus. Apa itu pes anserinus? Pes anserinus merupakan suatu area di mana area tersebut adalah gabungan dari 3 tendon otot. 3 tendon otot. Otot apa saja? Ada sartorius, gracilis, dan semitendinosus. Jadi pes anserinus itu letaknya di lutut kita bagian dalam sini, ya, di sini kumpulan 3 tendon otot. Sartorius yang tadi otot terpanjang. Kemudian gracilis itu grupnya si adduktor yang paling panjang, dan juga si semitendinosus. Punyanya siapa tadi semitendinosus? Grup otot apa tadi semitendinosus?